Panggung politik di tanah air dipanaskan oleh pidato Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesa, yang disampaikan pada acara perayaan ulang tahun PSI ke-7 pada Rabu 22 Desember kemarin. Dalam pidato sambutannya yang juga dihadiri langsung Presiden Joko Widodo, Giring menyebut sosok pemimpin pembohong dan pecatan yang akan membuat Indonesia suram jika kelak terpilih menjadi presiden di 2024 mendatang. Sosok pemimpin yang disebut mantan vokalis grup Nidji ini juga dinilai sebagai sosok yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Giring dan partai yang dipimpinnya tegas akan menjadi oposisi seperti di DKI Jakarta jika tokoh ini kelak memimpin Indonesia. Meski tidak menyebut nama, namun publik dan sebagian elit politik sepertinya mahfum kemana arah pidato ini disampaikan. Lontaran pedas Giring pun bukan kali pertama terhadap sang tokoh yang diduga adalah Anies Baswedan, Gubernur DKI saat ini. Giring tercatat beberapa kali melontarkan kritik terhadap sang mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ketika mencuat penanganan COVID-19 di ibu kota serta keinginan Pemprov menggelar ajang Formula E. Sebagian bertanya mengapa Giring dan PSI begitu melawan Anies. Apakah kritik partai yang didominasi anak muda ini sekedar mencari sensasi untuk menaikkan elektabilitas saja? Lalu bagaimana peluang PSI dan Anies dalam pesta demokrasi 2024 mendatang? Ya pemirsa, sebenarnya memang tidak ada nama yang dialamatkan oleh seorang Giring Ganesa dalam pidato yang ia ucapkan di depan Presiden Joko Widodo. Tapi memang sekarang sudah banyak yang mengarah bahwa apa yang dikatakan oleh sang Ketua Umum PSI ini memang ditujukan untuk Anies Baswedan. Bahkan melihat beberapa track record dari pernyataan dari seorang Giring yang dianggap juga sudah sering menyindir, mengkritik Anies Baswedan. Yang jadi pertanyaan, ini akan menjadi kritik yang biasa, ya dalam politik biasalah mengkritik. Ataukah sudah tendensius, sudah kontraproduktif dan juga menjadi bumerang untuk PSI? Itu akan saya bahas di malam hari ini. Bang Kodari, selamat malam, assalamualaikum. Iya. Karena ini memang keluar dari PSI, memang sudah sepatutnya kita tanya langsung sang pembuat isu ya, meskipun memang saya belum punya kesempatan untuk berbincang dengan Giring Ganesa, tapi saya saat ini sudah tersambung dengan Mas Sigit yang merupakan jubir atau juru bicara dari PSI. Mas Sigit, selamat malam. Iya, selamat malam. Sebelumnya saya mau tanya dulu ini, jadi pidato yang diucapkan Giring Ganesa ini dalam pada saat perayaan hari ulang tahun memang sudah didesain sedemikian rupa, memang adalah bentuk pidato yang disusun bersama tim atau improvisasi ini, karena dari pidato ini kritik banyak bermunculan, bahkan jadi trending topik. Mas Sigit. Oke, tentu saja apa yang disampaikan Bro Giring, kemudian juga pembicara-pembicara yang lain yang ada di acara ulang tahun PSI kemarin tentu secara umum disusun ya. Artinya memang dipersiapkan bahwa kemudian di dalam teks itu ada improvisasi itu biasa lah ya kalau kita bicara, karena Bro Giring juga tidak 100% baca teks gitu. Tapi inti dari apa yang disampaikan oleh Bro Giring itu sudah dipersiapkan dan memang secara sadar dibuat oleh PSI. Oke, berarti bisa saya katakan bahwa kritik pemimpin yang bohong, menyangkut-nyangkut atau menyebut-nyebut pecatan Jokowi ini juga diakui, bahkan juga diizinkan oleh partai dan juga menjadi pernyataan partai, betul? Betul, jadi apa yang disampaikan oleh Bro Giring jelas itu pernyataan partai dan itu kan disampaikan secara resmi di depan acara besar partai dan juga di depan presiden. Tentu tidak bukan inisiatif dari Bro Giring sendiri, tetapi memang sudah pernyataan dari PSI sebagai partai politik. Jadi memang untuk Pak Anies Baswedan kritikan itu? Sebetulnya kita nggak pernah menyebut nama di situ ya. Jadi kalau misalnya ada yang
ngacu pada nama tertentu, menurut kami itu bukan dari kami, karena kita nggak pernah menyebut nama pada saat Bro Giring menyampaikan. Tapi kriteria yang memang tidak layak kalau jadi presiden, apalagi menggantikan seorang Joko Widodo yang kita akui keberhasilannya selama 7 tahun memimpin. Oke, mungkin saya juga saat ini Mas Sigit tersambung dengan loyalis Pak Anies. Mas Geis, saya mau ngecek dulu. Mas Geis, selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Geis, diberikan tanggapan dong, karena pasti sudah tahu ya persis kata per kata yang disampaikan oleh Giring sang Ketua Umum PSI. Ini bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya terhadap Saudara Giring, begitulah seorang pecundang berbicara. Dia selalu biasa berbicara sendiri, tetapi ketika diminta beradu argumentasi, pasti dia menghindar. Itu satu. Yang kedua, tidak ada korelasi apa yang dia katakan di depan, bahkan di depan Presiden terhadap proyeksi masa depan PSI. Sesungguhnya kalau sebagai partai dia berbicaranya kan seharusnya proyeksi ke depan. Tapi dia lebih kepada pengungkapan dendam sebagai pecundang akibat kekalahan pilkada. Jadi selayaknya kita tidak pantas ya membicarakan apa yang dinyatakan oleh seorang pecundang gitu. Kalau kita mau bicara ya pernyataan-pernyataan seorang petarung. Kali ini kita berdiskusi tentang pernyataan-pernyataan pecundang. Gitu. Mas Geis, berarti Yang kalau kedua, dari pidato tersebut Mas Geis memang sudah dipastikan bahwa sindiran itu memang untuk Pak Anies, begitu? dari pertama kan dia menyatakan bahwa Anies itu pembohong. Lalu saya sudah bantah yang pembohong adalah dia. Karena faktanya kan menunjukkan keberhasilan kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Yang luar biasa adalah per kemarin Anies itu kalau dikontekskan dengan pernyataan Giring ya tentang toleransi, 50 tahun gereja menunggu IMB-nya. Ada yang 40 tahun, ada yang hampir sama 30 tahun lebih. Ketiga gereja itu mendapatkan IMB oleh Pak Anies. Yang kedua revitalisasi gereja Immanuel. Itu pemuka agamanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi apa konteksnya yang oleh dikatakan Giring tadi? Kalau konteksnya kepada pilkada, saya masih bisa membacakan surat pernyataan Pak Anies di tanggal 11 Maret 2017 tentang bagaimana supaya pilkada itu tidak ikut-ikutan kepada sentimen keagamaan dan lain-lain. Gitu. Juga kritiknya Pak Anies kepada ancaman-ancaman terhadap kaum janda miskin yang tidak akan mendapatkan bantuan apabila petahana tidak menang. Itu kan soal ancaman dibalas dengan ancaman. Oke, Gitu. baik. Itu persoalan di bawah. Baik. Yang ketiga, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Sentimen keagamaan kan dimulai dari 2015. 2015 akhir itu Pak Anies masih jadi menteri. Baik. Ya, mungkin saya ke Mas Sigit. Mas Sigit, ada pertanyaan juga dari publik. Ini kenapa sih PSI sentimen sekali sama Pak Anies? Kayak nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Bagaimana? Sebetulnya nggak juga ya, artinya apa yang disampaikan sebelumnya, tapi terlepas dari apa yang disampaikan Bro Giring 2 hari lalu ya. Kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh PSI selama ini, termasuk apa yang disampaikan oleh Bro Giring tentang Pak Anies pembohong beberapa waktu yang lalu, itu sebetulnya berdasarkan data semua gitu. Artinya kita tidak pernah membenci Pak Anies sebagai sosok pribadi ya. Kita baik-baik aja dengan Pak Anies sebagai pribadi. Tetapi kalau gitu apa kebijakan yang bagus dari Pak Anies ada tidak kalau menurut PSI? Kira-kira begitu. Ada tidak kebijakan yang PSI suka gitu dari Pak Anies atau mungkin sesuatu yang PSI suka dari Pak Anies ada tidak? Kalau saya pribadi, tapi ini saya pribadi ya, saya suka trotoar-trotoarnya Pak Anies. Ada beberapa lah yang menurut saya layak gitu ya. Tapi ya memang terbatas di jalan-jalan besar aja. Gitu. Ada beberapa lah yang misalnya bisa bisa diapresiasi. Gitu. Tetapi kalau kita bicara beberapa program beliau ya, yang terakhir memang tidak bisa diapresiasi. Seperti misalnya mau menggelar Formula E di tengah pandemi yang masih berjalan. Kemudian kita lihat bagaimana sumber resapan yang dibuat Pak Anies itu bermasalah di banyak tempat, termasuk di beberapa titik yang menyebabkan mobil-mobil terperosok gitu.
Baik. Ini kasus per kasus sebetulnya. baik. Kebetulan memang banyak kasus yang layak dikritisi dan kebetulan PSI punya fraksi dengan 7 anggota ya di DPRD dan ya kita menjalankan fungsi kritik, Baik. fungsi pengawasan dari DPRD saja sebetulnya. Iya, ditahan dulu Mas Sigit. Iya, ditahan dulu Mas Sigit. Bang masalah Kodari, kan? saya jadi ingat istilah dalam politik tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang adalah kepentingan abadi. Untuk PSI dan Pak Anies ini menjadi musuh abadi tidak sih? Bisa jadi ya, minimal musuh bebuyutan. Oke. Kenapa saya sebut musuh bebuyutan kan? Karena boleh dibilang kalau disederhanakan PSI ini kan partainya Pak Ahok ya, walaupun Pak Ahoknya sendiri ternyata kan masuk ke PDI Perjuangan, begitu. Saya katakan demikian karena teman-teman yang di PSI ini ya banyak juga yang dekat dengan Pak Ahok dan saya kira soal identitas segala macam itu mungkin maksudnya dikaitkan dengan proses perjalanan Pilkada 2017 di Jakarta, di mana berhadapan Pak Anies dengan Pak Ahok begitu. Tetapi saya kira di sisi yang lain memang ada beberapa hal yang dalam tanda kutip kebetulan situasinya seperti ini. Misalnya begini, PSI itu partai baru dan di antara semua DPRD yang ada di Indonesia kebetulan yang paling besar itu fraksinya setahu saya ada di Jakarta. Nah di Jakarta ini juga banyak media, kemudian tokohnya juga Pak Anies itu populer. Sehingga ya ketika PSI itu aktif bersuara di DKI menjadi sesuatu yang pas juga gitu. Jumlahnya banyak, bayangkan kalau PSI-nya cuma 1 atau 2, kan nggak kedengeran juga gitu. Yang kedua ya tadi, ya ini panggungnya panggung yang besar begitu. Dan saya pribadi mau mengatakan begini, sesungguhnya kalau kita lihat judulnya ya, PSI serang Anies, upaya jegal 2024, kalau boleh sih judulnya saya revisi gitu, boleh nggak? PSI serang Anies, upaya menaikkan suara 2024 gitu. Karena kalau PSI mau jegal Anies rasanya agak sulit. Pertama ya sampai sekarang Anies itu adalah 3 besar di survei calon presiden. Jadi Anies itu adalah calon presiden, salah satu calon presiden papan atas. Yang kedua, PSI nggak bisa mengajukan calon di 2024 nanti yang akan datang. Kenapa? Karena ya yang dijadikan dasar untuk pengajuan calon presiden itu adalah hasil pemilu legislatif tahun 2019. Nah, PSI kan suaranya kecil gitu loh. Jadi ya saya kira kombinasi dari pertarungan masa lalu, kebetulan pada hari ini memang yang besar PSI itu di Jakarta. Dan kalaupun mau ditambahkan pernyataan dari teman PSI sendiri bahwa memang ini DNA-nya PSI gitu, anti intoleransi, anti korupsi. Apapun gitu. yang dikatakan oleh Giring dalam pidatonya tidak bisa mencederai figur seorang Anies. Kok kenapa tidak dianggap penting? Ini sang ketua umum ngomong apa karena partainya kecil. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.